Gaya Purbaya diserang Hasan Nasbi. Katanya saling sindir antar pejabat di depan publik bisa bikin pemerintah goyah. Tapi anehnya, justru Hasan yang balik diserang habis-habisan. Sebenarnya siapa yang salah di sini, Purbaya yang ceplas-ceplos atau Hasan yang kepanasan? Nama Hasan Nasbi lagi-lagi bikin ramai jagat politik dan media sosial. Mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ini mendadak jadi sorotan setelah mengomentari gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang belakangan dikenal vokal dan sering menyentil pejabat lain secara terbuka. Melalui kanal YouTube pribadinya, Hasan melontarkan kritik tajam. Menurutnya, gaya komunikasi seperti Purbaya bisa melemahkan citra pemerintahan di mata publik. Ketika sesama pejabat saling sindir, rakyat justru melihat pemerintah tidak lagi solid dan itu berbahaya. Hasan menegaskan dalam politik, soliditas adalah fondasi kekuasaan. Karena tanpa kekompakan sekecil apapun perbedaan bisa menjadi celah bagi pihak lain untuk menggoyang kepercayaan publik. Sesama anggota kabinet, sesama pemerintah, nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Tapi lama-lama, kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Misalnya menteri berantem sama gubernur. Itu mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan, nggak apa-apa sementara. Karena waktunya masih sebentar. Tapi kalau lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidaksolidan pemerintah. Padahal soliditas pemerintah itu penting sekali. Konsolidasi kekuasaan itu penting sekali. Tapi ternyata kritik itu justru berbalik arah. Alih-alih didukung, Hasan malah jadi sasaran amarah netizen. Komentar pedas bermunculan di media sosial mulai dari sindiran, olok-olok, bahkan nostalgia soal masa lalunya. Ada yang menulis, kalau semua dilakukan di ruang tertutup, rakyat nggak bakal tahu siapa yang benar. Yang lain malah menyindir Hasan Nasbi, bukannya dulu kamu juga bikin heboh pas dipecat gara-gara kinerja? Netizen bahkan menyeret kisah lamanya termasuk saat merespon insiden misterius teror kepala babi ke seorang jurnalis yang dulu sempat bikin geger media nasional. Kiriman kepala babi. Ini dinilai terus apa yang terjadi pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam joke tadi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Tapi artinya sikapnya Ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Padahal kalau dilihat dari sisi substansi, ucapan Hasan punya makna yang bisa dipahami. Dalam komunikasi politik, menahan diri itu penting. Karena yang dipertaruhkan bukan cuma citra pribadi, tapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun sayangnya di era digital seperti sekarang, siapa yang bicara sering lebih penting daripada apa yang dibicarakan. Dan Hasan dengan sejarah panjangnya yang penuh kontroversi dianggap bukan orang yang tepat untuk menasehati soal etika berkomunikasi. Sementara di sisi lain, Purbaya dikenal blak-blakan tak ragu mengkritik pejabat lain. Bagi sebagian orang itu tanda transparansi dan keberanian. Tapi bagi yang lain, termasuk Hasan, itu justru seperti api dalam sekam bisa membakar dari dalam. Kritik Hasan Nasbi sebenarnya membawa pesan sederhana, kalau pemerintah terus saling serang di depan publik, yang diuntungkan bukan rakyat, tapi para penonton yang ingin melihat pemerintah goyah. Ironisnya, pesan itu malah membuatnya sendiri diserang. Dan begitulah wajah komunikasi politik hari ini semakin terbuka, tapi juga semakin mudah disalahartikan.